Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lovresi Hela Ilmira Proginting, NIM 2021-63005, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan membahas lanjutan dari materi psikometri, di mana ini adalah sebagai tugas 5 pada mata kuliah ventilasi tampang. Yang pertama yang kita bahas yaitu diagram psikometri. Diagram psikometri adalah suatu diagram yang digunakan untuk mengkaji sifat-sifat termodinamika udara. Besaran termodinamika tersebut terdiri dari temperatur, rasio, kelembaban, RH, entalpi, dan volume spesifik udara. Diagram psikometri selain digunakan dalam melihat kondisi udara seperti pendinginan, pemanasan, pembekuan, dan lain-lain. Diagram psikometri ini juga dapat digunakan untuk menghitung kapasitas AC yang diinginkan. Jadi, bagaimana diagram psikometri dapat digunakan? Yang hal pertama yang digunakan yaitu kita dapat mengetahui TBD. Apa itu TBD? TBD adalah suhu udara atmosfer yang diukur dengan menggunakan termometer biasa dengan sensor Gulf kering. Satuan yang digunakan biasanya dinyatakan dalam Celsius maupun Fahrenheit. Dalam hal ini, diagram psikometri dapat dilihat di grafik ini yang ditandai dengan garis merah. TDB dimulai dari minus 10 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Parameter kedua yang kita bahas adalah suhu TWB, yaitu suhu atmosfer yang diukur dengan menggunakan termometer dengan sensor Gulf dibalut dengan kain kasa basah untuk mendapatkan temperatur jenuh air pada proses penguapan air adiabati. Pada diagram psikometri ini, suhu WBT ditandai dengan garis warna ungu. Jika TBD 26,2 derajat, maka TWB-nya adalah 19 derajat Celcius. Lalu, parameter ketiga yang kita bahas adalah dew point, yaitu suhu permukaan pendinginan yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu titik embun udara. Diagram psikometri ini ditandai dengan garis warna biru. Jika TDB 26 derajat, TWB-nya 19 derajat, maka TPD 15,5 derajat. Parameter keempat yaitu kelembapan relatif, yaitu perbandingan antara tekanan parsial uap air dengan uap air jenuh pada suhu yang sama. Nah, untuk diagram ini RH-nya ditunjukkan dengan garis lengkung dan hanya memiliki nilai TDB 26,2 derajat, TWB 19 derajat, TDP 15,5 derajat, dan nilai relatif kelembabannya 50%. Parameter selanjutnya adalah rasio kelembaban, yaitu perbandingan antara massa parsial uap air dengan massa udara kering yang bergerak di atmosfer. Satuan yang biasanya dinyatakan dalam kilogram uap air per kilogram massa udara kering. Dalam diagram rasio ini, untuk rasio kelembaban ditunjukkan dengan garis hijau. Jadi, dari nilai yang telah dibaca dari atas dan juga nilai yang terpusat di diagram, maka rasio kelembabannya berkisar 0,11 kg uap air per kilogram massa udara kering. Parameter selanjutnya yang kita bahas yaitu entalpi. Entalpi merupakan kandungan kalor per satuan massa yang terkandung dalam udara. Satuannya biasanya dinyatakan dalam kilojoule per kilogram udara kering. Dalam diagram psikometri, entalpi ditandai dengan garis abu-abu. Dan juga dari diagram ini kita juga dapat melihat bahwa untuk nilai entalpinya adalah 55 kilojoule per kilogram. Parameter selanjutnya yaitu volume spesifik, yaitu perbandingan antara volume udara dengan jumlah udara kering. Satuannya biasanya dinyatakan dalam meter per kilogram udara kering. Pada diagram ini, garis volume spesifik ditandai dengan garis yang berwarna hitam. Kemudian yang terakhir ada sensitive heat factor, yaitu perbandingan antara beban sensibel dengan beban panas total. Nah, pada diagram ini, psikometri ini, nilai sensible heat factor yang masuk akal ada di sebelah kanan. Jadi misalnya contohnya, sensible heat factor yang masuk akal adalah 0,8 yang diambil dari titik
ujung garis diagram ke titik referensi yang ditandai dengan warna kuning, di mana titik referensi adalah pertemuan antara semua titik. Selanjutnya yang kita bahas adalah sumber panas di tambang bawah tanah. Di sini ada 7 macam sumber panas. Yang pertama adalah wall rock, 2 underground water, 3 ministry and light, 4 human metabolism, 5 oxidation, 6 blasting, 7 rock management. Yang pertama yang kita bahas adalah wall rock, yaitu temperatur batuan di bawah tanah yang meningkat seiring dengan kedalamannya. Bertambahnya hal ini disebut dengan virgin rock temperatur. Yang kedua adalah underground water, yaitu masih berkaitan dengan wall rock, di mana batuan yang panas akan memanaskan air tanah di sekitarnya, sehingga air akan merembes dan menguap di dalam terowongan yang akan meningkatkan temperatur di dalam terowongan. Yang ketiga adalah ministry and light, yaitu panas yang dihasilkan dari penggunaan mesin dan penerangan di tambang bawah tanah. Panasnya tergantung jumlah peralatan dan ekuivalen, di mana biasanya 90% bahan bakar dikonsumsi oleh peralatan. Nilai kalor BBM solar 142.200 BTU per galon. Yang keempat, human metabolisme, yaitu panas yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat manusia bekerja dengan proses respirasi. Yang kelima adalah oksidasi, yaitu proses oksidasi di tambang bawah tanah yang massa batuannya mengandung sulfida yang tinggi. Yang keenam yaitu blasting, yaitu panas yang dihasilkan dari peledakan yang berupa panas yang meningkat akibat efek dari reaksi kimia peledakan sehingga meningkatnya panas. Yang ketujuh adalah pergeseran batuan atau rock movement, yaitu pergeseran batuan yang dikaitkan karena adanya gangguan geologi. Gangguan ini seperti patahan, sesar, lipatan yang akan menimbulkan panas. Hanya ini presentasi yang saya buat mengenai lanjutan dari psikometri, yaitu diagram psikometri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.